Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat bertatap muka dalam layar kaca dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Tak lupa, sholawat serta salam selalu terhanturkan kepada suri tauladan kita, orang yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, baginda Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau juga kita berharap syafaat yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka yang mengerikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arasi Albani dari kelas 10. Saya akan menyampaikan kurma Kultum Ramadan berjudul Islam dan Tanggung Jawab Menjaga Kelestarian Alam. Penonton yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur bagaimana cara kita mengangkat tangan saat takbiratul ihram, tapi juga bagaimana cara kita menyingkirkan duri dari jalanan. Islam juga mengatur hubungan dengan Sang Pencipta, hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, dan yang sering kali kita lupakan, padahal tak kalah penting, hablum minal alam, hubungan dengan alam semesta. Tapi jujur saja penonton, kadang perilaku kita ini agak paradoks. Kita hafal hadis an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Kita tempel stiker itu di dinding kelas, di mading masjid, bahkan di status WhatsApp. Tapi realitanya, habis pengajian kotaknya ditinggal, habis makan cilok plastiknya dibuang sembarangan. Yang lebih lucu lagi, kita sering berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan, berikan kami kebaikan di dunia. Kita minta dunia yang baik, dunia yang bersih kepada Tuhan. Tapi habis berdoa, kita buang sampah plastik ke sungai. Ini sama saja dengan kita meminta rumah yang bersih kepada Tuhan, tapi tangan kita sendiri yang melemparkan lumpur ke ruang tamunya. Apakah ini cerminan seorang khalifah? Tentu bukan. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memperingatkan dengan keras dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi. Shadaqallahul adzim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini bukan dongeng masa lalu. Ini adalah breaking news hari ini. Pemanasan global, banjir bandang, gunungan sampah yang longsor. Ini bukan azab semata. Ini adalah hasil karya tangan kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengajar kesalehan ritual, rajin sholat. Tapi kita lupa pada yang tak kalah penting. Kesalehan sosial dan ekologis menjaga bumi. Padahal Rasulullah SAW adalah aktivis lingkungan pertama. Beliau melarang menebang pohon saat perang, dan beliau melarang mencemari sumber air. Bahkan, menanam pohon dinilai sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir meski kita sudah mati. Lantas, apakah Islam bisa menjadi solusi nyata? Jawabannya, bisa. Mari kita lihat bukti nyata dari negara kita sendiri. Penonton tahu Masjid Istiqlal? Masjid itu kini bukan hanya menjadi tempat sujud terbesar di dunia, tetapi juga menjadi simbol Green Mosque pertama yang kini diakui internasional. Pihak Istiqlal memasang ribuan panel surya, mengelola air wudhu untuk menyiram tanaman, dan mengurangi emisi karbon secara drastis. Apa pesannya? Pesan dari Istiqlal sendiri sangat jelas. Menjadi muslim bukan menolak teknologi, tetapi menjadi muslim menggunakan teknologi untuk menyelamatkan ciptaan Allah. Dakwah tidak selalu di atas mimbar menggunakan mikrofon. Dakwah dapat dilakukan lewat panel surya dan manajemen sampah. Maka, sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu bumi ini tenggelam? Tentu tidak. Maka dari itu, saya akan tawarkan gerakan Eko Jihad. Jihad hari ini bukan tentang mengangkat pedang. Jihad hari ini dapat dilakukan lewat kurangi sampah plastik. Ke sekolah, ke kampus, atau ke kantor, bawa tumbler aja. Malu bawa botol minum. Lebih malu mana sama orang yang bikin sungai mampet.
Selanjutnya, kalian bisa melakukan gerakan eco jihad dengan pilah sampah. Jangan samakan sampah organik dan anorganik. Kedua jenis sampah itu jelas banget bedanya. Jadikan sampah sebagai berkah, bukan musibah. Yang terakhir, kalian dapat melakukan gerakan eco jihad dengan jari-jari kalian. Viralkan video pelestarian alam, bukan hanya memviralkan video joget-joget yang tidak jelas. Penonton yang berbahagia, bumi ini adalah sajadah raksasa tempat kita bersujud. Jika sajadah ini kotor penuh sampah, jika atap langitnya bolong karena polusi udara, masih pantaskah kita menyebut diri kita hamba yang bersyukur? Jangan sampai anak cucu kita bertanya, "Ayah, ibu, kenapa di buku sejarah aku melihat gambar pohon, tapi kenapa sekarang aku tidak melihatnya?" Marilah kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Jadilah muslim yang tidak hanya saleh di atas sajadah, tetapi juga saleh di tengah sampah. Dari santri untuk negeri, dari pemuda untuk dunia. Terima kasih, saya Arasi Albani pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Walal muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.